warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya bacakan ulang ayat 118. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, jika engkau mengazab mereka, jika engkau menyiksa mereka, fa'innahum, maka sesungguhnya mereka ibaduka, adalah hamba-hambamu. Wa in takfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa'innaka, maka sesungguhnya engkau, anta ya engkau, al-azizu yang maha perkasa, al-hakimu lagi maha bijaksana. Bisa dipahami bahasanya? Bisa dimengerti? Paham? Belum. Mana dong? Katanya mengerti kok orang paham baru. Paham gitu ya kan? Pahim tun? Pahim tun nak? Pahim. Pahim itu kan paham ya. Pahimna gitu. Nah, pahimna. Sudah paham kalian? Belum pahim. Belum pahim. Oh, belum. Belum pahim. Belum pahim nak. Ya, makanya latihan bahasa Arab gitu. Belum pahim nak. Belum pahim nak. Pahimna itu karena jamak. Kami semua telah paham. Anal pahim. Oke. Pahim nak. Coba ya kalimatnya tak ulang. Intu adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah ya Rob, jika engkau mengadab menyiksa mereka, siapa mereka? Aiman qoma alal kufri minhum, yaitu orang-orang yang tetap di atas kekafiran. Ya kaum ini, umat ini kan ada yang iman, ada yang kafir. Nah, makanya intu adzibhum, ya Rob, ya Allah, jika engkau mengadab menyiksa mereka yang masih berada di atas kekafiran, fa'innahum, maka sesungguhnya mereka ibaduka, kan hamba-hambamu juga. Paham? Pahim. Pahim. Pahim nak. Pahimna enggak ya. Anak pahim dah. Pahim nak. Misalnya Pak Warto mau ngamplengi mbet, tahu ngamplengi? Tahu. Nabokin. Wah, para ngamuk, semua anaknya mau ditabokin.
karena sebel. Brengsek banget tuh. Udah tahu ayahnya duda udah lama kagak dikawin-kawinin misalnya nih. Kawin aja ya. Stres. Stres ngamuk. Dia curcol. Ya. Duduk tuh yang menjawab. Bu Ira datang. Hei Pak Warto, jika engkau menyiksa mereka, ngamplengi mereka, maka sesungguhnya mereka itu kan anakmu. Kira-kira. Bisa dipahami ayat ini? Iya. Terus yang ngomong begini siapa? Nah lo, pusing kan? Nih, Nabi siapa? Nabi kali, Nabi siapa? Nabi kan ada buahnya. Ada 124.000 Nabi. Ya Rob, jika engkau mengadab mereka, menyiksa mereka, menurunkan bencana kepada mereka yang tersiksa itu kan hamba-hambamu. Siapa yang ngomong begini? Kok kayak barusan tiba. Yang ngomong gini siapa? Pak Warto. Barusan masa iya? Astagfirullah. Kan barusan yang ngomong siapa? Iya. Udah nggak kenal apa ya? Nah, yang saya tanyakan sekarang karena kita kan baca Quran. Di Quran ini ada kalimat begini. Kira-kira yang berkata begini siapa? Bingung dong? Bingung. Kita akan bisa menjawab ini kalau kita mau kembali ke ayat sebelumnya. Oke? Coba, ayo, nanti terjawab. Kembali ke ayat berapa? 116 ya? Yang wa'id qalallahu. Ada nggak ayat berapa itu? Ayo, kita belajar sinau yang benar. Biar kita bisa memahami Quran, nggak bisa saklek. Kita harus mengkaji kembali lagi ya. Ya, karena Al-Quran itu dijelaskan lagi oleh Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Quran itu penjelasan. Nah, coba ayat berapa itu? 116. Coba. Baru ngaji kemarin. Kemarin bolos ya? Udah. Yang ngaji Quran yang lalu ya? Ya. 116. Nih bunyinya begini, Bu. Nanti baru ibu bisa menjawab. Wa'id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi ani'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Itu ya. Terus lanjutannya madumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Udah ketemu? Ayo kita lihat. Nih secara singkat aja ya, enggak diulang. Kan udah dijelaskan kemarin. Wa'id qalallahu, dan tatkala Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Allah berbincang-bincang dengan siapa? Allah ngobrol sama siapa? Isa bin Maryam.
Yakin? Yakin. Dalilnya itu barusan dibaca begitu. Jadi Allah berfirman kepada siapa? Nabi Isa. Oke. Nah ini nanti ketemu. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? A'anta qulta linnasi, apakah engkau berkata mengatakan kepada manusia ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku ilahaini, dua Tuhan min dunillahi, dari selain Allah. Hei Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada kaummu dengan perkataan jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Ya. Oke. Karena ada kaum yang menyatakan itu. Ya. Nabi Isa ditegur. Nah kira-kira Nabi Isa menjawab nggak? Jawab. Kola. Dia berkata, siapa? Nabi Isa menjawab ketika ditanya Allah, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak pantas bagiku an akula ma laisa li bihaqi, jika aku mengatakan apa-apa yang bukan menjadi hakku. Ketika Nabi Isa ditegur, apakah kau mengatakan kepada kaummu jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Apa jawabnya Nabi Isa? Ya Rob, maha suci engkau ya Rob. Gitu ya. Tidak pantas bagiku ya Rob jika aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Siapa yang berbicara gitu? Nabi Isa. Nah oke. Karena bisa mengatakan lagi, membuat pernyataan, in kuntu qultuhu, jika terbukti aku mengatakannya kepadanya, fakot alimta, maka sungguh engkau maha mengetahui. Kalau memang aku mengatakan kepada mereka begitu, pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, ya Rob, engkau kan tahu apa yang ada di dalam hatiku. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan sedangkan aku tidak tahu tentang dirimu. Engkau tahu tentang diriku, aku tidak tahu tentang dirimu. Keren nggak? Pernah nggak ngobrol sama Allah begitu? Enggak. Itu masalahnya. Orang dulu mah begitu, kalau ngobrol sama Allah enak. Pak Warto mah udah biasa. Oke ya. Makanya enak Pak Warto itu ekspresinya mesti pas gitu. Ya, kalau semangat ya semangat, kalau semangat, kalau sedih ya. Oh iya. Oke ya, bisa dipahami ya. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Rob, ya engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Kata siapa? Kata Nabi Isa. Nabi Isa kepada Allah. Untuk menjawab pertanyaan Allah, bukan ngeles, tapi membuat pernyataan yang sebenar-benarnya. Kalau kita kan bantahnya ngeles, mau mentang-mentang tukang ngeles ya, tahu ngelesin siapa. Oke. Kemudian lagi dilanjutkan, makultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka illa kecuali ma amartani bihi, apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya. Aku nggak mungkin mengatakan apa-apa kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Sekarang juga aku mengatakan kepada kalian dengan apa yang diperintahkan Tuhan, yang dikatakan untuk disampaikan, nggak ngarang-ngarang. Ini apa adanya dan disimak, sama-sama kita pegang Kita. nah gitu ya. Apa perintahmu? Anibudullah, aku hanya mengatakan, wahai kaumku, mengabdilah kalian kepada Tuhan, kepada Allah, ngamangawulo kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, jadi kawulo, jadi abdi, jadi hamba, jadi ambo.
Orang Padang mah. Cuman kita disuruh jadi hambanya Allah udah. Jangan menjadi hambanya yang lain. Kalau mau diperkasar, jadilah kamu budak. Cukup jadi budaknya Allah. Jangan mau diperbudak kepada selain Allah. Jangan mau diperbudak oleh hawa Nafsu. itu. Bisa? Ngerti? Cuman disuruh gitu. Kenapa? Karena Allah itu Robbi wa Rabbikum. Allah itulah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Hanya itu ya Rob yang aku sampaikan. Enggak pernah tak suruh macam-macam. Enggak. Wa kuntu, dan sedangkan aku alaihim, terhadap mereka syahidan. Aku nanti yang akan menjadi saksi kepada mereka-mereka ini. Ketika nanti di hadapan Tuhan di persidangan, aku yang akan menjadi saksi bagi mereka-mereka ini. Nah, bet kayak kak ngono. Iya ya Allah, suka ngaji nggak? Ngaji kalau Rebu. Terus kok masih kayak gitu? Oh, ngajinya nggak tutup. Wah, tiap Rebu datang. Iya, tapi ngaji baru tengah-tengah udah kabur duluan. Siapa itu? Bet. Betul nggak? Nanti dimintain kesaksian nggak? Bet nih, nanti ngadep masing-masing. Nggak ada nggak menghadap di hadapan Tuhan kolektif gitu nanti bareng saya. Enggak. Cuman harus ada pertanggungan. Nanti dipanggil atu-atu, nggak bareng-bareng kayak gini Bu. Enak kalau sekarang bareng-bareng. Ngantri. Bet duluan, kebetulan Bet duluan. Bet. Kok kamu Islamnya masih kayak gitu? KTP. Iya ya Rob, emang saya bisanya gini. Emang kamu nggak ngaji? Ngaji ya Allah. Bapak saya aja kiai. Wah nggak peduli bapakmu kiai, yang penting lu. Gitu. Kok kamu begitu? Ngaji nggak? Ngaji. Tawajuhan? Enggak. Oh, emang enggak ya? Jawabnya jujur, Bet. Enggak. Enggak, emang. Manakiban? Iya. Istighosah? Iya. Kok masih gitu emang kamu nggak belajar Al-Quran? Belajar. Hari apa? Ya Rebu juga belajar. Hadis belajar. Baca. Apa itu? Rasul diniyah. Kamu nggak pernah muhasabah? Introspeksi diri? Oh, pernah ya. Bener iya. Hari apa? Rebu. Kafe kok Rebu? Rebu borongan. Iya. Udah. Bener ya wes. Aman nggak Bet? Aman. Aman. Bapaknya ditanya. Pak. Ditanya. Kamu ngajinya sama saya? Sama siapa? Sama bapak saya, sama ayah saya. Mesti gitu. Udah nggak pernah ngaji sama yang lain. Terus hadiahnya yang Pernah tak sekolahin aja nggak taat sama gurunya, songong. siapa dulu? Sekolahnya kan aliyah dia. Nah, Iya. Akhirnya ngaji rada bener itu sama ayahnya. Mulai rada lempeng-lempeng dikit lah. Ya lumayan gitu. Cuman nanti kan tanggung jawab. Iya kan? Nah, udah aman itu Bet bisa jawab. Aman. Ada ayah kan gitu. Ayahnya yang nggak aman. Ayahnya dipanggil. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka satu-satu. Hei warto, dalam Rob, apakah benar Betty itu anakmu? Lah kan kau lebih tahu yang buntingnya siapa? Kau tanya sama aku ya kono jawab. Oh ya. Yang bikin jadi bunting siapa? Masya Allah nanya apakah Betty itu anakmu, kan dia tahu kalau dia anak saya. Bener Betty itu ngaji ya, rajin ngaji. Orang-orang belum datang udah datang duluan. Jelas. Orang-orang masih sepi itu udah datang dia. Tenbek. Oh iya. Alah kok gitu. Ah iya. Kadang-kadang ngaji baru tengah-tengah lagi seru-serunya, lagi hal penting malah kabur. Oh gitu ya. Iya. Oh, ini takoni lagi. Bet. Oh
Ayahmu bilang, kan dia harus menjadi saksi tentang kebenaranmu. Iya. Katanya kamu rajin ngaji, tapi tengah-tengah ngaji kabur. Iya ya Rob, habis bagaimana? Nyari duit ibadah. Anak saya kan perlu jajan. Emang ngapain lo? Jemput. Nyari duit juga. Ibadah juga ya. Kan ngajinya udah separuh ya, Mak. Oh, ntar ya wis nek ngono. Ya udah kalau Gitu. Jadi lolos. iya kan? Tapi kan pernyataan dan kesaksiannya dibenarkan. Wah, ya Rob, kata ayah saya, nyari nafkah, nyari rezeki yang halal untuk nafkahin anak, untuk nafkahi keluarga, katanya wajib. Iya. Ya wis nek ngono. Kok kowe ngerti? Itu juga kata ayah saya, emang ayahmu cerdas ngono. Ya wis aman. Aman. Yes, oh yes. Oh yeah. Kira-kira yang lain gimana kira-kira? Sama. Sama. Yes aku. Hidung, tapi yang lain kan sergap. Pokoknya dari awal sampai tutup doa baru pulang ya. Iya. Walaupun sambil merem-merem dikit gitu. Dicatat sama malaikat. Jadi saksi Bu begini nih. Nabi Isa mengatakan gitu. Wa kuntu alim syahidah, dan aku nanti yang akan menjadi saksi bagi mereka. Aku yang akan saksikan. Artinya bertanggung Jawab. ini kita tanggung jawab itu. Aku dikira nggak tanggung jawab begini nih. Nabi Isa pun begitu ditanya. Lagi kita lanjutkan ya. Nah, madum tu fihim, ya, selama aku berada di antara mereka. Aku menyaksikan mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Aku bisa menjadi saksi di hadapan Tuhan selama aku masih ada bersama mereka. Nah, falamma tawafata ini, maka ketika engkau telah mewafatkan aku, nggak tanggung jawab dong aku wis mati sih. Makanya aman nih aku mati sih. Iya kan? Udah nggak tanggung jawab lagi, aku wis mati. Ayo pilih di, saya duluan yang mati apa sampean yang mati? Duh. Kalau jenengan yang mati duluan, aku kan masih menyaksikan sampai akhir hayat. Kalau aku mati duluan, aku menjadi saksi kepada mereka selama aku masih di tengah-tengah mereka. Falamma tawafani, maka ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar rokiba alaihim, kunta engkaulah ya yang menguasai, yang melihat, yang mengawasi semua amal mereka. Itu kata Nabi Isa. Aku menjadi saksi bagi mereka ya Rob selama aku masih hidup, masih berada di tengah mereka, masih kumpul-kumpul sama saya. Kalau udah nggak kumpul, gimana saya bertanggung jawabnya? Ketika saya sudah mati, semua engkau langsung yang mengawasi. Terserah arpo apa nih kayak pecah kono kayak pantas ini. Bisa dipahami nih? Siapa yang ngomong gitu? Nabi Isa. Masa Pak Nabi Isa dialog dengan Tuhan. Nah, kita lanjutkan ya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Allah itu asa syahid. Makanya kita punya namanya haroka syahidiyah. Itu penting nanti punya nih syahidiyah. Karena semua nanti akan dimintain kesaksian di hadapan Tuhan. Ya, oke. Baru sekarang terakhir intu adibhum. Nah, jika engkau menyiksa mereka ini, jika engkau menghadap-hadap mereka ini ya Rob, fa innahum ibaduka, mereka ini ya Allah, ini hambamu. Nggak ngerengek-ngerengek, ampunilah mereka, jangan kau siksa. Enggak, Allah nggak perlu didikte. Kita kan suka dikte Tuhan. Nabi Isa nggak dikte Tuhan, tapi membuat pernyataan. Ini doa apa bukan? Doa apa bukan? Bukan. Ini yang disebut munajat. Munajat itu membuat satu pernyataan, pengakuan. Kalau doa itu tun. Nah,
kita suka membuat pernyataan apa tuntutan? Kita nuntut melulu. Amale? Ngaji aja jod-jodan, tawajuhan jod-jodan apa tuntutannya banyak banget. Nabi Isa ini nggak nuntut. Intu adibhum, jika engkau mengadab mereka, menyiksa mereka, fa'inahum ibaduka. Ya Rob, sesungguhnya mereka ini hambamu. Engkau kan maha pengasih, maha penyayang. Engkau kan maha pengampun. Kira-kira gitu nggak? Enak nggak itu? Kata-katanya enak nggak? Nggak pakai ngerengek-ngerengek, minta-minta, enggak. Dikte, enggak. Ampunilah mereka, kata Allah. Terserah gua kan yang kuasa, ngapa lo? Nuruh-nuruh. Tapi Nabi Isa enggak pakai adab. In tu'adzibhum, jika engkau mengadab mereka, menyisak mereka, fa'inahum ibaduka, sesungguhnya mereka hambamu. Wa in takfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa'inaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Engkau kuasa, kau perkasa, mau ngapain, kau ancurin juga mampu, tapi kan engkau bijaksana. Kira-kira gimana kalau kita yang dibilang gitu? Iya ya. Iya ya. Itu keren tuh, namanya beda munajat sama doa. Oh, doa nuntut. Nabi Adam nggak berdoa, munajat. Rabbana dolamna angkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dolamna angkusana, ya Rabb, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa ilam takfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau nggak menyayangi kami, ya kan, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi. Minta enggak? Enggak. Kata Allah, iya juga ya. Tuh, keren. Oke ya. Bisa dipahami Bu ya? Lalu qalallahu, sekarang baru Allah jadi yang bicara intu adibhum ini siapa? Tuh bisa jawab sekarang, pinter kan? Belum 1 jam ngaji udah cerdas. Itu kan kalau ngaji umpamat enaknya begitu. Ya, nggak bisa. Nah, sekarang siapa? Qalallahu, baru Allah berfirman. Hada yauma yanfa'u shodiqin. Hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar, sidquhum, kebenaran mereka. Manfaat orang yang benar, yang sidik itu di sini. Tasdikun bil kolbi, membenarkannya dengan kolbu. Iqrarul bil lisan, lisan mengucapkan. Af'alu bil arkan, diperbuat dengan seluruh anggota tuh. Itulah iman. Nah, hari ini hari yang bermanfaat bagi orang yang benar terhadap kebenarannya. Lahum jannatun, bagi mereka nanti akan dimasukkan bagi mereka akan dikembalikan ke surga. Seneng kan? Seneng. Surga itu tasrimin taktihal anhar, dalamnya mengalir sungai-sungai. Ya, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi masuk surga karena apa? Ridho Allah. Karena Allah ridho, seharusnya disiksa, jadi gak siksa, diampuni. Karena Allah ridho. Karena ada yang tanggung jawab. Semua amaliyahnya dipersaksi. Ada kesaksian yang benar. Akhirnya Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka-mereka ini. Dia ngerti, sadar banyak kekurangan. Dia berangkat cari tahu. Dia berangkat ngaji. Allah ridho gak? Ridho. Radhiyallahu anhum. Wa radu anhu. Dan mereka-mereka juga ridho kepada Allah. Ridho enggak? Ridho. Ridho apa galuh? Ridho.
Galuh apa ridho? Ridho. Ya hujan lagi. Banjir lagi. Udah ridho aja. Allah aja pengen diridhoi Allah tapi nggak mau ridho sama Allah. Makanya yang masuk surga radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, kalau udah itu didapatkan dalikal fauzul azim. Itulah yang disebut keuntungan, kemenangan, kesuksesan yang sangat besar. Itu suksesnya di situ. Di dunia dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah, di akhirat masuk surga. Alhamdulillah. Nah, itu maksud saya kan. Yang penting kan husnul khotimah belakangannya jadi bagus. Sekarang ayo kita sadar. Nggak usah pintar, nggak apa-apa. Sadar. Ya, sadar. Sudah sukses. Lillahi mulku samawati wal ardi. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit, kerajaan bumi. Wa ma fihina, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Fihina, antara langit dan bumi. Semua yang ada ini kepunyaan Allah. Mana yang punya kita? Ada. Enggak ada. Rusak. Ini tangan siapa? Allah. Tangan siapa? Pak Warto. Nah, itu kan Mau bisa ngeliat tangan Allah. tangan Pak Warto bilang tangan Allah. Kita ngakui. Tapi ya dulu fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Allah Maha besar. Kira-kira Pak Warto yang kecil ketutupan nggak dengan Allah yang Maha besar? Tangan Pak Warto kecil, tangan Allah di atas tangan Pak Warto. Kira-kira lebih gede mana? Tangan Allah. Yang kelihatan tangan siapa? Ini tangan siapa? Dia jadi pinter begitu. Ini bukan punya Pak Warto. Pak Warto nggak bisa pertahankan ini. Ini lo nanti jadi makanan cacing di kuburan ini. Ya, Ya. ini hidung siapa? Pak Warto. Makanya jangan menghina. Alah hidung pesek aja pamerin. Jangan, berarti kalau menghina Pak Warto sama aja menghina Allah. tuh tahu. Makanya jangan saling Menghina. jangan. Harus saling Menghormati. harus saling memul. Ya. Gitu. Harus saling meleng. Kaki. Wih, kok pinter butuh mepi. Tunggu di detok. Ujungnya doang. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fihinna. Semua dia yang ciptakan, dia yang ngurus, dia yang ngatur, dia yang ini. Kita ini kalau nggak digerakkan Tuhan ini nggak bisa nyampe sih. Udah. Oke. Wa huwa ala kulli syai'in. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ditunjuk kaya kamu, kaya. Tunjuk lagi Pak. Amin. Iya kan? Amin. Kawin kamu. Nah, gitu. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Cekap. Demikianlah tabarukan kita firman Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah surat 5 juz 7 ayat 118 sampai dengan ayat 120 yang baru saja kita baca, kita kaji, tadabbur dan kita telah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, muhsinin, mukhlisin, dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina
wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana Rasulah faktubna minasyahidin Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.